Selamat sore adik-adik mahasiswa. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat kah? Puji Tuhan, sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Teman-teman siapa yang belum masuk ke room? Mungkin Hendriko, Pak, mungkin dia jaringan. Oke, baik. Jaringan. Oke, baik. Kita mulai saja. Kita akan mulai perkuliahan pada sore hari ini. Namun kita awali dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan tampilkan materi kita pada sore hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ini adalah pertemuan kita yang ke-15 untuk mata kuliah dendrologi. Dan sore ini kita akan belajar tentang karakteristik famili Soneraceae. Topik ini untuk menjawab capaian sub CPMK mendeskripsikan ciri-ciri famili Moraceae, Rhizoporacea, Soneraceae, Myrtaceae, dan Myristicacea. Dengan indikator yaitu ketepatan dalam mendeskripsikan karakteristik famili Soneraceae. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah banyak membahas tentang jenis tumbuhan terestrial, seperti kelompok jati dan kelompok jenis tumbuhan berkayu lainnya, di mana mereka memiliki kekhasan sendiri dalam struktur morfologi maupun penyebarannya. Pada kesempatan ini kita akan lebih melihat pada tumbuhan-tumbuhan yang berada pada ekosistem perairan. Nah, jadi seperti ditunjukkan pada layar, kita akan membahas tentang mangrove. Namun sebelumnya saya bertanya dulu, apa yang Anda ketahui tentang mangrove? Okto bisa berpendapat tentang hal ini? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut hemat saya, mangrove adalah jenis yang bertumbuhnya di pesisir pantai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Okto sudah menjawab dengan baik. Ada yang berpendapat lain? Melisa mungkin? Iya, Pak, dari saya. Kalau dari saya, mangrove adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi pada salinitasi yang tinggi. Oke, terima kasih Melisa sudah menjawab dengan sangat baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Okto dan Melisa itu semuanya benar. Jadi mangrove itu menurut McKnight 1968 itu berasal dan secara etimologi itu berasal dari bahasa Portugis yaitu mengue dan Inggris itu grove. Jadi mangrove itu tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut. Jadi dia beradaptasi dengan salinitas yang tinggi, dengan ciri-ciri tumbuh pada daerah berlumpur seperti daerah muara dan daerah pantai. Jadi apa yang disampaikan tadi itu sangat baik. Terima kasih. Selanjutnya, di dunia ini terdapat 202 mangrove dan itu tersebar pada mangrove hutan seperti tumbuhan-tumbuhan ketapang yang memang lebih karakteristik tapi dia berada di sekitar ekosistem mangrove. Namun ada juga mangrove sejati yang secara karakteristik khas tumbuh pada daerah-daerah berlumpur dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada kesempatan ini kita akan membahas
salah satu jenis dari mangrove sejati itu sendiri, yaitu famili Soneratiaceae. Nah, jadi Soneratiaceae itu merupakan mangrove sejati, dan pada kesempatan ini akan kita bahas bersama bagaimana karakteristik akar, batang, daun, bunga, hingga bagaimana ekologisnya. Kita mulai dari karakteristik akar dan batang. Seperti ditampilkan pada gambar, bahwa Soneratiaceae itu memiliki akar nafas yang berbentuk kerucut, itu kerucut tumpul, dan dia tumbuh seperti duri begitu, seperti duri yang dari tanah, terlihat seperti ini, dan tingginya mencapai 25 cm. Dari morfologi pohon, dia merupakan pohon yang selalu hijau. Artinya dia berbeda dengan tanaman lain. Misalkan kalau kedondong itu kan ada waktu meranggas. Jadi suatu periode tertentu dia kering dan gugur. Fenomena ini tidak terjadi pada jenis Soneratia. Jadi dia tetap hijau, ada juga daun yang menguning, tapi secara keseluruhan itu dia tampak selalu hijau. Tingginya itu mencapai 15 meter, dan kulit kayu itu berwarna putih tua hingga kecoklatan. Jadi pertumbuhannya seperti itu. Bagaimana dengan karakteristik daun dan buah? Nah, seperti kita lihat pada gambar yang sebelah kiri ini merupakan contoh dari Soneratia alba. Pembandingnya ini famili lain, yaitu Rhizopora. Kalau Soneratia alba ini dia memiliki daun yang tebal, lapisan yang tebal. Tangkai daun itu panjangnya sekitar 6 sampai 5 mm dan bentuknya bulat seperti terlihat pada gambar. Ujungnya membundar. Ukurannya bervariasi. Pada buah itu seperti bola, ujungnya bertangkai, dan bagian dasarnya itu ada kelopak. Kelopak ujungnya seperti itu. Jadi berbeda dengan jenis seperti Rhizopora, di mana bentuk dari buah itu memanjang. Sebenarnya ini bukan yang pada area panjang ini merupakan hipokotil. Buahnya itu yang pada bagian pangkal, kalau dia bisa dilihat. Ya ini hipokotil. Hipokotil maksudnya seperti kayak kecambah kacang hijau. Dari perakaran dia muncul batang masih putih, itu namanya hipokotil. Jadi ini hipokotil dari Rhizopora. Bagian radicula itu bagian ujung yang sebelah sini. Itu nanti kalau akan untuk perbanyakan tanaman Rhizopora, ini akan keluar akarnya dari sini. Sedangkan untuk perbanyakan tanaman dari Soneratia, di bagian dalamnya ini ada biji yang berjumlah sangat banyak, bisa sampai 200 biji. Nah, jadi perkembangbiakan di kecambah dari sini. Kita akan lanjutkan lagi pada slide berikutnya tentang bunga. Jadi Soneratia alba ini memiliki bunga yang elok, cantik. Nah, jadi dia termasuk biseksual. Biseksual ini maksudnya begini. Jadi bunga itu ada aseksual dan biseksual. Aseksual itu misalnya satu bunga itu hanya jantannya saja atau betinanya saja. Misalkan pada pohon pala, misalnya jantan saja. Jadi kalau kita lihat pohon pala Myristica fragrans itu tidak berbuah, berbunga tapi tidak berbuah, itu berarti jantan. Jadi dipahami seperti itu. Pada Soneratia ini masuk ke biseksual, artinya ada bunga jantan, bunga betina. Bunga jantan terlihat dari ini benang sarinya. Jadi benang sari jumlahnya banyak, pada ujung berwarna putih, dan pada pangkalnya ini ada berwarna kuning. Di sini juga akan terlihat ada kelopak bunga yang ada sampai 6 sampai 8 ini. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan pada bagaimana dengan ekologis Soneratiaceae. Secara ekologis merupakan jenis pionir. Jadi kita tahu bersama, pionir ini berarti kan tumbuhan yang cepat tumbuh. Misalkan dia ada kebakaran hutan atau kerusakan lingkungan, yang pertama tumbuh yaitu jenis pionir. Kalau di hutan itu biasanya paku-pakuan.
Jadi kalau biasa mengamati pembakaran lahan untuk pertanian, setelah dibakar itu pasti akan tumbuh itu jenis paku-pakuan duluan. Jadi pada ekosistem perairan, jenis-jenis seperti Soneratia ini yang merupakan jenis pionir. Jika untuk perbanyakan tanaman, jenis-jenis ini itu tidak toleran pada air tawar. Jadi kalau kita coba eksperimen ke air tawar, dia pasti akan mati. Karena dia tidak toleran pada periode yang lama. Di alam dia itu berasosiasi dengan Rhizopora. Jadi kalau kita lihat di ekosistem mangrove itu sering itu Rhizopora sama Soneratia itu dia satu sering ditemui bersamaan. Nah, selain itu juga tidak dipungkiri ada juga jenis yang lain, misalkan Bruguera, Avicennia, juga kadang-kadang ada. Tapi untuk pengamatan umum dia lebih banyak ke arah Rhizopora untuk berkerabat. Jadi mungkin itu dulu. Apakah ada pertanyaan terkait materi? Pak, izin bertanya, Pak. Baik, berarti silakan bertanya. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, tadi Pak menjelaskan mengenai jenis Soneratiaceae akar nafas. Jadi sini yang saya ingin bertanya adalah, apa peran penting akar nafas dari jenis Soneratiaceae? Baik, Batis, pertanyaan yang sangat baik. Jadi akar secara morfologi dan fisiologi itu kan berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Itu kan merupakan bagian dari fungsinya secara biologis. Karena kondisi dari habitat mangrove secara umum dan secara khusus kita melihat bagaimana dengan Soneratia dan mungkin juga Rhizopora. Jadi kalau Rhizopora itu dengan akar tunjang, Soneratia dengan akar nafas. Jadi ini merupakan bagian dari adaptasi. Jadi akar nafas itu berfungsi untuk penyerapan oksigen. Jadi kita ini tumbuhan itu tidak hanya membutuhkan CO2. CO2 itu kan berperan penting dalam proses fotosintesis. Jadi menghasilkan ATP dan menghasilkan cadangan makanan untuk tumbuhan. Tapi dari perakaran ini juga butuh oksigen untuk menunjang kinerja dari secara fisiologis untuk pertumbuhan. Jadi untuk tujuan tersebut maka dibutuhkan akar nafas yang berperan penting dalam penyerapan oksigen yang secara ekologis akibat genangan dari pasang surut air laut itu dia membentuk kondisi yang lebih ke anaerob. Jadi tujuan dari akar nafas ini memiliki lentikel-lentikel yang bertukar untuk pertukaran gas. Dalam hal ini terkait dengan penyerapan oksigen. Jadi begitu penjelasan dari saya tentang apakah bisa terjawab, Batis? Bisa Pak. Oke, Bisa terima kasih. dipahami. Siap. Setelah paparan yang saya jelaskan tentang karakteristik ini, Bapak mau evaluasi apakah materi yang saya jelaskan ini dimengerti dengan baik atau tidak. Jadi Pak bertanya kepada Tania. Ya, Tania. Tania, stop share dulu ya, agar kisi-kisi jawabannya tidak terlihat. Jadi Tania, coba sebutkan ciri-ciri dari Soneratia dalam kaitannya dengan morfologi akar dan batang. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar dari Soneratia. Soneratia memiliki akar napas berbentuk kerucut tumpul dan tinggi. Pohonnya kriteria pohonnya selalu hijau dengan tingginya bisa mencapai 15 meter. Kulit kayunya berwarna putih tua sampai coklat. Oke, baik, jawaban yang sangat tepat. Pak juga berpindah juga kepada Batis ini, Batis. Pertanyaannya bagaimana ciri-ciri bunga dari Soneratiaceae? Oke, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ciri-ciri bunga Soneratia dia ada 3 Pak. Yang satu biseksual,
Yang kedua, daun mahkota putih muda rontok. Yang ketiga, benang sari jumlahnya banyak, ujungnya warna putih dan pangkalnya warna kuning, Pak. Oke, Pak senang sekali. Adik-adik mahasiswa sudah menjawab dengan baik, menyimak, dan Pak rasa kalian berhasil dalam mengerti tentang karakteristik dari famili Soneratiaceae. Jadi Pak Sim akan menyimpulkan beberapa poin penting terkait dengan karakteristik famili Soneratiaceae. Di antaranya memiliki akar nafas. Yang kedua yaitu pembuahannya itu biseksual, memiliki kelopak berjumlah 6-8, dan secara ekologi itu dia berperan penting hidup sebagai jenis pionir dan berasosiasi dengan jenis yang lain seperti Rhizopora. Jadi itu gambaran yang bisa disimpulkan pada pembelajaran kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian selama perkuliahan ini berlangsung, dan selanjutnya tugas akan saya berikan setelah akhir perkuliahan ini saya akan share di WhatsApp grup kita ya. Baiklah, kita akan menutup perkuliahan kita pada sore hari ini. Sudah kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Jadi mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesediaan dalam perkuliahan kita pada sore hari ini. Sampai ketemu untuk perkuliahan selanjutnya. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore Pak.